Piala Presiden bubar anjing. Ini bener-bener kacau banget ya setelah banyak sekali kritikan. Sepertinya Piala Presiden akan musnah dari muka bumi, Cok. Jadi setelah banyak sekali ya kritikan terhadap perubahan venue di semifinal dengan alasan yang nggak kalah kocak. Alasannya itu karena panpel atau panitia pelaksana tidak menduga bahwa di semifinal ini akan mempertemukan 2 derby, 2 rivalitas terhebat sepanjang sejarah sepak bola Indonesia ya kan, yaitu Persib melawan Persija dan juga Arema melawan Persebaya, sehingga harus diubah venue-nya ke venue netral, yaitu dipilihlah di Bali gitu kan. Nah, kita akan bahas ya kejanggalan-kejanggalannya karena ini gokil banget ya, yang bikin gue sakit hati gitu kan, yang bikin nyesek adalah alasannya. Alasannya tidak memprediksi bahwa semifinal isinya adalah 4 klub dari BRI Super League. Otomatis kan ya ini sangat underestimate ya, atau benar-benar meremehkan klub-klub kita gitu kan. Ini mungkin di bayangan panitia, pelaksananya ya paling, finalnya itu Port FC lawan DPMM gitu kan. Ini kan kocak banget ya. Pertama kita bedah dulu. Ini kan dibagi menjadi 2 ini ya, 2 divisi gitu kan, ibaratnya dua grup, di mana tuan rumahnya itu Persib dan juga Persebaya, Bandung dan juga Surabaya. Di mana ada Persija dan Arema juga yang berpartisipasi di Piala Presiden. Otomatis probabilitas Persib ketemu Persija, Arema ketemu Persebaya itu ya gede banget gitu kan. Karena secara Piala Presiden partisipannya cuma 8 klub. Masa kayak gitu tidak bisa diantisipasi? Masa hal tersebut tidak bisa diprediksi sebelumnya oleh panitia pelaksana? Kan ini kocak banget ya. Lalu ada juga jadwal yang benar-benar ketat banget ya. Jadi ada interval yang terlalu ketat dari semifinal ke final, di mana intervalnya atau jaraknya itu selisih cuma 2 hari, Cok. 2 hari ini waktu buat pemain istirahatnya mana? Bahkan ini melanggar standar atau rules aturan dari FIFA, di mana dalam sebuah kompetisi harus ada jarak lebih dari 2 hari untuk para pemain bisa recovery gitu kan. Ini bayangin ya Piala Presiden, Cok. Ibaratnya kaki pemain otot masih kenceng gitu kan, disuruh main lagi, ini apa nggak resiko cedera ya kan, yang ujung-ujungnya ya korbannya klub itu juga. Padahal di edisi sebelumnya sudah ada korban, yaitu Mang Oleh Romeni gitu kan, harus cedera akibat Piala Presiden sehingga karirnya di Oxford itu terancam. Untung saja masih bisa diselamatin sama Fortuna Sittard gitu kan, dan main bareng sama Justin Hubner. Nah, ini ada juga nih pendapat komplainan lah dari pelatih Persib Bandung yaitu Igor Tolik ya, yang mengkomplain bahwa ini gimana, jedanya terlalu singkat. Ini jangan-jangan kalau nanti ada pemain yang kena serangan jantung siapa yang mau tanggung jawab? Nah, mendengar hal itu jujur ngeri banget ya. Ngerinya karena mungkin secara kesehatan atau secara medis kedokteran gitu kan. Karena ketika pemain yang masih lelah tetapi harus dipaksa untuk bermain, otomatis kan ada potensi pemain itu merasakan, sakit jantung atau henti jantung gitu kan. Seperti kalau di sepak bola ada Christian Eriksen yang pernah mengalami hal yang sama, otomatis ini kan membuka wawasan kita semua ya, bahwa betapa bahayanya, betapa beresikonya ketika pemain yang kelelahan dipaksa untuk bermainnya, benar-benar resiko cederanya sangat gede banget gitu kan. Dan ini lagi-lagi ya alasan kenapa, pelatih Persib itu komplain, karena ya Persib ini jadwalnya padat banget gitu kan. Kalau ada beberapa pemain yang cedera, ya satu yang cedera Bergwino saja ya udah merugikan Persib banget gitu kan. Nah, kenapa hal ini menjadi sorotan? Karena Persib dan juga Persebaya sudah ketemu di final. Otomatis mereka harus all in dong. Otomatis mereka harus melakukan yang terbaik, menampilkan pemain terbaik mereka. Karena mereka sudah jauh, perjalanannya sudah jauh dan sudah sampai di final. Pertama, meskipun sudah diiming-imingi ya bahwa hadiah di Piala Presiden ini dinaikkan agar mungkin para klub yang masih berpartisipasi itu jadi semangat lagi gitu kan. Dan ini juga menjadi motivasi lebih baik itu untuk Persebaya maupun Persib. Tapi di luar dari prize pool, di luar dari hadiah, ini juga sejarah ya, ini catatan sejarah di mana trofi yang dimenangkan itu ya sudah masuk ke dalam sejarah, menjadi prestis atau kebanggaan baik itu dari Persib yang mental juara maupun Persebaya klub besar yang kalau masalah trofi izinnya sulit gitu kan. Nah, ini juga menjadi sebuah perdebatan banyak ya, untungnya Pak Erick Thohir melakukan langkah tegas mengatakan bahwa mungkin Piala Presiden edisi selanjutnya itu tidak akan ada lagi.
Atau kalaupun ada, skemanya beda karena masalah dari PSSI dan juga panitia pelaksana turnamen Indonesia, itu kejeniusan dalam mengatur jadwal anjing. Lu orang-orang gede, orang-orang pinter yang gue yakin yang di atas itu yang ada di PSSI itu orang-orang pinter gitu kan. Masa ngatur jadwal aja nggak becus, masa ngatur jadwal aja sebobrok itu gitu kan, sampai resiko yang harus diambil adalah hilangkan Piala Presiden itu sendiri. Padahal sayang banget ya, euforia kita menonton Piala Presiden itu bener-bener seru banget, Cok. Ini bener-bener prestisius lah. Turnamen pramusim yang prestisius karena skemanya turnamen dan hadiahnya gede gitu kan. Tapi sayang sekali kalau harus dihentikan, tetapi ya itu menjadi langkah terbaik saat ini ya. Nah, gue sebelumnya podcast juga di Sliding Tackle bersama pemilik dari channel Acega, di mana ada satu poin penting yang gue miss sama poin tersebut, yaitu ada satu sosok nama bernama Marwara Sirait atau Bang Ara ya. Kata, Acega mengatakan bahwa ini jangan-jangan Marwara Sirait atau Bang Ara ini sedang membangun popularitas, next-nya akan menggantikan Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Waktu itu gue langsung sadar ya, anjing iya juga nih, bisa juga nih potensinya, masuk akal nih barang gitu kan. Karena memang dari setiap tayangan kita kan diperlihatkan ya, kayak lagi-lagi, bergema tuh suara bahwa Piala Presiden tanpa BUMN, Piala Presiden tanpa uang negara gitu kan, dan lagi-lagi ada juga kan statement dari Pak Erick Thohir bahwa kita beruntung punya satu sosok Marwar Sirait sehingga bisa menggelar Piala Presiden gitu kan. Apalagi kalau kita punya 10 sosok Marwar Sirait, otomatis namanya itu diagung-agungkan, dinaik-naikkan. Gue curiganya memang target dari Bang Ara sendiri mengincar jabatan ketum PSSI. Meskipun ya nggak apa-apa ya, gue tetap trust kepada Bang Ara, tetapi yang patut disoroti adalah Piala Presiden kali ini, itu maksa banget dan prioritasnya itu dari sisi komersial gitu kan. Karena kan yang diagung-agungkan, yang digembur-gemburkan adalah pendapatan dari hak siaran melonjak, pendapatan dari brand juga melonjak, sehingga hadiah untuk Piala Presiden dinaikkan di tengah turnamen kan. Ya kalau hadiahnya aja dinaikkan, apalagi cuannya gitu kan, udah pasti naik banget nih. Tapi sayang banget, ini kebecusan untuk mengatur jadwal gitu kan, dari pindah venue, lalu jarak interval antara semifinal ke finalnya, itu terlalu nggak masuk akal. Ini seakan-akan kita, turnamen yang tidak berperi kemanusiaan, karena orang belum recovery udah langsung diajak main lagi. Kalau resiko cederanya ini harus ditanggung klub satu musim ya, tidak worth it gitu kan. Untuk piala yang bukan under FIFA, piala ecek-ecek ibaratnya ini tropi ciki gitu kan. Resiko yang dihadapi itu sangat besar, apalagi Persib dan juga Persebaya itu 2 klub yang gue yakin di BRI Super League musim depan, dua-duanya ini akan menjadi top 4 ya, atau, top 4 lah, 4 besar gitu kan. Sayang kalau mereka harus dirugikan, gamblingnya tidak worth it untuk dilakukan gitu kan. So, kalau menurut kalian gimana nih? Mungkin gue akan sedikit ngomongin tentang Persib dan Persija ya. Ini ada sesuatu yang lucu juga yang harus gue sampaikan. Bahwa setelah pertandingan yang dimenangkan oleh Persib dari STY di press conference-nya, di post match interview-nya mengatakan bahwa beralasan ya, bahwa ya Persija kalah karena kita tidak memainkan pemain terbaiknya. Padahal di sisi yang lain Persib juga sama kan menggunakan pemain lapis. Tetapi salut buat coach Igor Tolik yang memuji atau mengapresiasi permainan dari Persija karena jujur-jujuran ya, gue yang nonton, itu permainan Persija lebih bagus, Persija cuman kalah nasib aja ya karena banyak sekali peluang-peluang yang sial. Tidak hanya tendangan Jumpaven padahal tanpa pengawalan, tetapi juga ada 2 kena tiang juga ya. Sehingga secara permainan udah bagus dan inilah yang harus dicontoh sama Persija, mentalitas juara yang humble gitu kan, tidak jumawa tanpa trofi, ujung-ujungnya bawa-bawa sejarah 11 trofi era Majapahit anjing. Nah mungkin itu sajalah, pendapat gue tentang Piala Presiden. Gue sih jujur ya sangat kecewa karena antusiasme Piala Presiden ini sesuai ekspektasi gue. Gue pengen Piala Presiden ini ya tetap prestisius gitu kan. Tetapi kalau memang resikonya terlalu besar dan ketidaksiapan dari panitia pelaksana, ya lebih baiknya supaya tidak ada drama-drama pramusim ya. Semoga saja ya di musim depan jangan dibubarin lah, jangan dimusnahin. Minimal dibenahi gitu sedikit demi sedikit. Apalagi ini masalah jadwal kayaknya gue juga bisa ngatur jadwal Cok. Kalau pihak PSSI nggak bisa, kontak aja gue secara pribadi gitu kan. Pasti gue bikinin jadwal yang fleksibel, yang tidak memberatkan semua klub yang berpartisipasi. So, kalau menurut kalian gimana nih guys? Jadi ini cuman unek-unek gue sendiri ya. Gue setelah podcast sama Aceh di konten sliding tackle jadi kepikiran ini tentang Bang Marwara Sirait. Karena
Secara person ya, gue sih nggak ada trust issue apa-apa sama Bang Ara, ya semoga saja siapapun pengganti dari Pak Erick Thohir itu ya sosok yang mengerti sepak bola lah gitu kan. Jangan sampai the next ketum PSSI itu lebih condong ke aspek komersialnya ya. Jangan sampai sepak bola itu kayak Gianni Infantino di FIFA anjing ngejual saham Piala Dunia lah, memilking atau memeras sepak bola demi keuntungan finansial. Ini sangat nggak buruk ya. Semoga saja the next ketum PSSI siapapun orangnya, semoga aspek sepak bola selalu menang, itu harapan gue pribadi, guys. So, thank you banget ya yang udah nonton sampai habis. Subscribe seikhlasnya, kayak ini juga channel baru gue ya. Jadi kalau kalian pengen nonton channel-channel ngebahas Persib, ada Acega. Kalau kalian pengen nonton, channel podcast, ada podcast Sliding Tackle. So, thank you banget yang udah nonton. Bye.